Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Oke ya, hari ini kita mau mereview lagi speaker aktif ya. Ini kali ini produk dari Hubar yang dimana teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah salah satu speaker sejuta umat. Hampir semua orang rental mengenali produk tersebut. Ini memang kalau dibilang sih rekomend di harga yang menengah seperti itu teman-teman ya. Ini salah satunya produk dari Hubar yang tipe AK15. Teman-teman sudah tahu semuanya, mesti kalau orang renter apalagi sudah tahu produk dari Hubar yang tipe AK15 ini. Sebenarnya produk ini sudah lama di sini teman-teman ya, seperti produknya JS10, JS12, tapi memang yang Hubar AK15 itu jarang kita keluarkan. Nah, hari ini mau saya review buat teman-teman semuanya karena kemarin juga banyak yang merequest dari produk AK15 mas, cobakan. Nah, biar siapa tahu nanti teman-teman membutuhkan informasi tersebut, karena sebenarnya sih speaker ini sudah umum dan juga sudah banyak sekali yang menggunakan seperti itu. Oke teman-teman ya, sekarang kita ulas dari box depan dulu. Ini produk dari Hubar yang tipe AK15. Kalau teman-teman melihat ya seperti pada umumnya speaker aktif yang model monitor ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia speakernya ini 15 inci. Dia menggunakan two system, jadi bukan 3-way tapi 2-way. Jadi dia low sama high frekuensi sama ya, seperti speaker aktif yang model monitor pada umumnya. Jadi ada low frekuensi dan juga ada high frekuensi. Ini speakernya 15 inci, teman-teman lihat sendiri. Nah, Hubar AK15 ini speakernya 15 inci. Di sini ada logo Hubarnya. Nah, memang logonya lebih rapi ya daripada produk yang lain, karena memang harganya pun selisihnya jauh. Terus yang kedua, untuk horn tweeter teman-teman lihat. Nah, horn tweeternya kalau kita melihat sih ya kayak mungkin produknya Rockley, produknya Verse, tapi lekukan-lekukannya ini memang beda, lebih tegas seperti itu. Dan teman-teman lihat, kalau untuk Hubar ini kalau dilihat secara secara digambar itu mungkin sama kayak monitor yang speaker-speaker yang lain, tapi kenapa di harganya lebih mahal? Yang jelas material box teman-teman. Material boxnya ini memang kualitas banget, dia lebih berat pokoknya. Ini yang menyerupai, artinya yang setara itu produknya dari Wisdom ada yang tipe apa ya kemarin ya, yang sudah kita review juga. Ini beratnya kurang lebih sama ya sama Hubar ini, tapi memang kalau yang Hubar ini beratnya kurang lebih sama. Tapi kalau Verse, Rockley, Soundart itu lebih enteng dari ini, artinya seperti itu. Memang ini lebih berat kalau secara material box. Kalau dari samping teman-teman lihat sendiri, ini ada tempat untuk angin seperti itu. Nah, rongga udara yang dimana nanti mungkin adalah pembentukan suara dan lain nanti melewati sini teman-teman ya. Terus ya seperti ini kalau dari depan, kalau kita melihat dari depan seperti ini. Yang jelas kalau saya melihat sendiri sih material boxnya, kalau saya sendiri membedakannya di situ. Yang jelas material boxnya lebih tebel. Material boxnya lebih tebel, lebih berbobot, yang pasti lebih berkualitas. Jadi nggak gampang pecah seperti itulah. Terus kalau dari samping, nah makanya orang rental itu, karena orang rental dipindah-pindah ya, makanya kenapa alasannya kok orang rental salah satunya memilih produk ini, karena naik dipindah-pindah ayo memang lebih awet daripada yang tipe-tipe ataupun yang merek-merek lain yang mungkin material boxnya ini lebih ringkih seperti itu. Nah, ini lebih kuat memang. Kalau dari samping ya sama ya, di sini ada tempat untuk menyangga ataupun untuk membawa. Ini handle, di sana ada handle-nya, nanti teman-teman bisa memindah lewat samping. Kalau dari belakang sendiri, ntar kita manggil Bisop mana nih? Bisop. Kalau dari belakang, nah sekarang kita lihat dulu. Oke. Dari belakang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi dia ada fan atau heatsink. Fan-fannya nggak ada ya. Di sini ada heatsink. Headsetnya lebar daripada tipe-tipe yang lain. Kalau Verse itu segini paling ya, separuhnya ini di kiri kalau nggak salah. Kalau ini full, ini heatsink ya. Nah, ini heatsink full. Nah, jadi membuat speaker nanti lebih dingin karena pendinginnya sama ini gede ini. Nah, gede banget, dan yang pasti dia lebih berkualitas. Untuk headsinknya pun lebih berkualitas. Terus kalau dari bawah, nah teman-teman lihat ya, dari belakang modelnya seperti ini ya, sama kayak speaker aktif pada umumnya. Dan sekali lagi saya sering menjelaskan, kalau speaker model aktif yang seperti ini, model monitor, semakin dia bagus pasti fiturnya semakin hilang. Contohnya USB, Bluetooth seperti itu semakin hilang.
Di tombol powernya ada di sebelah kiri dari tombol power, dari kabel power. Di sini ada tombol power. Nah, terus di sini ada full master. Ini full master, ini full power ya, full masternya. Nanti dibuat untuk aja. Di sini ada line input ya. Ini line input yang mengatur line input. Outputnya nanti teman-teman juga bisa gunakan kalau nanti mau di paralel. Jadi nanti bisa langsung digunakan melewati output sini. Line inputnya di sini. Di sini ada treble dan bass. Wes pengaturannya gitu toh. Simple. Kayak punyanya Wisdom itu juga sama. Jadi kalau speaker yang model seperti ini tidak banyak controller, tidak banyak fitur, beda sama Rockley. Nah, kalau Rockley yang ini, Rockley ini fiturnya banyak, ada USB ini, enak equalizer lengkap boy. Tapi kalau yang seperti ini justru nggak ada. Karena apa? Semakin dia profesional, artinya digunakan untuk rental monitor itu dia cuma ada treble dan bass, bahkan ada yang kadang cuma DSP seperti itu, ada yang DSP. Terus di sini teman-teman lihat. Di sini juga ada untuk mic jack AK ya. Kalau kita mau menggunakan mikrofon langsung masuk ke sini bisa. Jadi contohnya nek seumpamanya teman-teman mau digunakan untuk rapat tapi tanpa echo ya. Jadi cuma ada mic vol. Ini mic 1, ini mic 2. Mic vol 1 dan juga mic vol 2. Jadi ada dua input mic, preamp-nya sendiri-sendiri. Jadi ada dua preamp. Nanti bisa dimanfaatin input mic di sini. Kalau yang di sini nanti digunakan untuk inputnya. Jadi simpel ya. Terus untuk wattnya teman-teman lihat sendiri ya. Untuk hooper tipe AK15 ini nanti, hooper AK15 ini nanti dia menggunakan turbo system, terus speaker sistemnya menggunakan power amplifiernya dia menggunakan BM system kayak Versa. Powernya 400 watt yang untuk low nya, 100 watt untuk high frekuensi. Jadi dia menggunakan BM system seperti kayak produknya Versa juga sama. Pokoknya kalau yang produk mahal dan juga berkualitas itu pasti menggunakan BM. Jadi 100 watt plus dengan 400 watt. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang saya nyalakan. Nah, di sini ada tulisannya active speaker dan juga ada limit dan clip. Jadi nanti teman-teman kalau seumpamanya sudah klip ya jangan digas lagi biar speakernya awet. Oke, kalau dari depan, nah di depan juga ada indikator teman-teman ya. Ini yang menjadi ciri khas Hooper sama Wisdom kalau nggak salah juga ada ya. Ada model indikator di depan seperti ini. Jadi nanti teman-teman tahu ini monitornya nyala apa enggak nanti bisa kelihatan. Oke ya, karena nggak ada bluetoothnya otomatis kita nyobanya harus pakai kabel seperti ini. Ini sekarang mau saya cobakan langsung menggunakan jack input HP, jack kanan untuk AK. Ini langsung saya masukkan ke speaker hoopernya. Oke, sekarang saya langsung inputkan ke sini. Nah, oke teman-teman, ini flat. Ini tak putar lagu DJ, lalu teman-teman dengarkan seperti apa hasil suaranya dari Hooper AK15A. Wah, bejan. Wah, betenan nih. Oke, sekarang kita cek sound lagu DJ. Wah, lambat. Hooper AK15A. Welcome to DJ Ricky Fight. Ini suara flat ya, ini tidak ada yang saya naikin. Setelah ini saya naikin bass sama treble.
Oke ya, jadi sekarang kalau kita bicara masalah suara, kalau menurut saya sendiri sih, kalau dari tipe Hooper yang tipe AK15 ini, kalau untuk keras mungkin dengan tipe ataupun merek lain mungkin ada yang lebih keras ya. Contohnya kalau sama Verse, sepertinya sih coba nanti kapan-kapan kita balapkan. Kalau kerasnya sebenarnya keras Verse yang ZLX. Cuma dia memang lebih lembut, jadi secara suara lembut banget. Low-nya tebel, jadi bassnya itu lebih kuat, low-nya lebih tebel. Tapi kalau sama yang tipe Sound Art Full DSP sepertinya low-nya sih kurang lebih sama seperti itu ya. Cuman memang untuk clarity-nya lebih debat banget. Jadi tadi benar-benar saya dengarkan antara perpindahan suara treble, contohnya suara antara treble dan juga suara low itu benar-benar bisa sendiri-sendiri. Itu clarity ini pembagiannya ini sistem power amplifier-nya memang Joss Top Marco Top, keren banget, suaranya clarity-nya dapat banget. Memang kalau digunakan untuk monitor sih menurut saya ya itu tadi, kita nggak perlu keras-keras apalagi monitor. Nek keras-keras justru feedback. Jadi justru kita mencari senyaman mungkin, suara senyaman mungkin, seclarity mungkin, low-nya tebel masih oke, digunakan untuk monitor kendang. Kalau low-nya tebel itu teman-teman ya. Oke, sekarang kalau saya coba teman-teman ya, ini tadi tanpa aksesoris sama sekali. Nah, sekarang saya punya produk dari Rockley juga. Kalau ini dari produknya Rockley, ini equalizer ya. Equalizer dari produknya Rockley yang 231 subwoofer. Jadi tipenya 231 sub. Ini produk dari Rockley yang dimana teman-teman nanti bisa coba juga kalau teman-teman nanti membeli dari produknya Rockley ini. Untuk frekuensinya di channel A, jadi ini channel 1 dan 2 ya, ibaratnya channel L dan R, 20 Hz sampai dengan 20 kHz ya, jos lah, ini detail banget equalizernya, 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sekarang saya coba digunakan untuk Hooper AK15. Daripada saya bawa mixer ya, ini lebih simple, lebih enak. Nah, jajal nanti coba tak gunakan untuk dangdut, terus coba kita ngeluarin lebih clarity-nya tuh arahnya kemana sih sob, jangan dipasang dulu sob. Ini Hooper-nya agak geseran ke sana sob, agak ke sana. Nih, HP ini nih, HP ini tak bawanya tuh. Nah, ini Hooper-nya geseran ke sini, ke kiri, diangkat, pol, oh. Nah, oke, terus ini biar ini. Oke teman-teman ya, ini nanti saya cuma akan memanfaatkan satu channel saja, yang dimana nanti mau tak coba bagaimana untuk clarity ini kalau dikasih equalizer. Jadi nanti aku pengen ngeluarin sih middle ya, middle-nya nanti ben rotok metu, middle sama twitternya ben lebih ces lagi. Itu saya menggunakan equalizer dari produknya Rockley ini. Oke, ini input 1, input 2, terus direct out-nya 10 meter. Nah, diinputkan sob ke belakang speaker. Ini inputkan ke Hooper ya. Ini saya masukkan ke output channel 1 aja, yang ini enggak, jadi cuma 1. Sekarang saya nyalakan untuk equalizernya. Oke, sudah nyala. Buat teman-teman juga nanti yang mau membeli equalizer silahkan, ini murah harganya, cuma 800 berapa. Untuk equalizer ini teman-teman ya, harganya 855. Silahkan yang mau order, silahkan nanti mau dicoba untuk aksesoris ya, khususnya untuk aksesoris sound system teman-teman semuanya. Ini sudah saya nyalakan. Nah, ini baru boncengnya sob. Belum. Internet saya sob. Nah, itu sudah nyala. Ini gen ya, ini bukan volume tapi gen. Sekarang tak coba dulu lagu dangdut di Hooper AK15. Jadi nanti ini tadi di channel 2 ya. Ini nanti mau tak atur equalizernya, nanti tak keluarin lebih suara middle seperti apa. Nah, dia kasih equalizer Hooper ya jelas gitu. Tuh, ben luwih metu untuk treble seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya cek sound dulu lagu dangdut ben centangnya keluar. Nah, pakai equalizer. Oke. Sudah bunyi.
Oke teman-teman ya, jadi itu memang kalau saya sendiri merasakan ya memang detailnya itu yang paling juara. Kalau untuk SPL ya, kekencangan mungkin kurang lebih dengan tipe-tipe yang lain seperti produk Sound Art, seperti Verse, terus produk-produk yang lain itu kurang lebih sama. Contohnya ini Sound Art 7115. Kalau ini memang dia lebih juara di keras ya. Kalau kerasnya ini saya sudah mencoba sendiri, juara banget ini memang dari produknya Sound Art yang 7115 karena apa, ada DSP-nya. DSP-nya digeber kayak ngopo bisa. Ini juga modelnya dia by M system. Tapi memang kalau Uber itu clarity-nya lebih dapat. Kalau digunakan untuk monitor, saya yakin kenapa kok khususnya para rental menggunakan produk ini ya karena alasannya dia lebih lembut. Clarity-nya lebih dapat, lebih lembut. Jadi artinya nek teman-teman mau digunakan untuk di rumah pengennya senggo balapan kencang-kencangan itu seperti ini memang dia kurang dapat kalau untuk kerasnya, tapi lembutnya dapat banget clarity-nya. Kalau yang seperti ini kalau teman-teman mau digunakan untuk di rumah, mau digeber dinggo banter-banteran ini seperti yang model seperti ini bisa. Tapi kalau yang seperti ini memang dari Uber AK15 ini kalau untuk kualitasnya low-nya tuh lebih tebal, jadi memang tebal banget. Saya sendiri seneng dengerin low-nya itu tebel, clarity-nya lebih dapat, jos. Pokoknya guna monitor gitu, jos. Terus yang kedua, kenapa kok pada pilih merek dan tipe ini? Salah satunya adalah material box. Material box-nya itu memang lebih kuat. Teman-teman lihat sendiri ya, ini material box-nya lebih kuat, jadi otomatis ketika dipindah-pindah pun secara mobil itu tidak mudah rusak, tidak mudah pecah, dan juga tidak berubah nanti untuk suaranya. Oke teman-teman ya, dan untuk informasi harganya buat teman-teman nanti yang menginginkan produknya Uber AK15 ini nanti bisa membeli per box dengan harga 599.000 ini per box. Kalau teman-teman beli sepasang itu 12 juta. Kalau teman-teman membeli per box bisa dengan harga 5.999.000. Jadi teman-teman nanti bisa order ke kita per box maupun beli sepasang. Pokoknya AK15 top. Dia memang untuk saat ini menguasai pasar khususnya untuk rental teman-teman ya. Khususnya untuk rental hajatan. Untuk kali ini dia memang masih menguasai pasar. Just top market top. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga informasinya ini bisa membuat teman-teman semuanya menambahkan wawasan. Walah, bedanya itu seperti itu. Ternyata Uber kualitasnya, clarity-nya memang lebih jos. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.